Lakin idza kana lirawi aslu kitab sahih wa qad iltazama bil ada minhu duna i'timad ala hifdhihi faqad kubilat riwayatuhu. Namun jika seorang rawi yang mana hafalannya itu banyak salah, namun dia mempunyai kitab yang sahih dan dia tidak mengharuskan di saat meriwayatkan dari hafalannya, tapi dari kitabnya. Maka kitabnya bagus, sesuai dengan tulisan Imam Az-Zuhri, ataupun orang ini belajar dengan Imam Syu'bah, tulisannya apa yang diberikan oleh Imam Syu'bah sama dengan murid-murid yang lainnya dari para thiqat, dan dia banyak salah karena dari hafalan, namun di saat meriwayatkan dari kitab, maka dia bagus, ya sudah. Jangan meriwayatkan dari hafalannya, tetapi dari kitab. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ad-dhabt terbagi menjadi dua, dhabt sadr, hafalan di hati, dan hafalan dari kitab. Maka seseorang yang mempunyai kitab yang bagus, kuat, terdapat di dalamnya semua yang diriwayatkan oleh imam dari gurunya. Misalnya dia murid Sufyan Ats-Tsauri, mempunyai 1000 hadis dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan kebanyakan yang dia tulis dari 1990 benar semua. Hanya beberapa yang salah. Maka dia hafalannya kuat dari segi penulisan. Sehingga jika dia meriwayatkan hadis kepada next generation, meninggal Sufyan Ats-Tsauri, maka dia meriwayatkan hadis-hadis Sufyan Ats-Tsauri dari 1000 tersebut, maka semua orang akan mengambil ilmu darinya. Karena apa? 1000 hadis dari Sufyan Ats-Tsauri terjaga. Meskipun tidak hafal dia, meskipun hafalannya tidak begitu kuat, yang penting kitabnya terjaga. Maka meriwayatkan dari kitab. Maka ini pun dari perkara yang menyebabkan orang tersebut mempunyai dhabt. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man kathura ghalatuhu minal muhadditsin wa lam yakun lahu aslu kitab sahih lam naqbal hadithahu. Barang siapa dari seorang muhaditsin yang banyak hafalannya salah, kemudian tidak mempunyai kitab yang menjadi rujukan, mengandalkan hafalan, dan hafalannya pengkhianat, banyak salahnya dari mengandalkan hafalan dan banyak salahnya, maka dia tidak mempunyai kitab juga. Maka tidak diterima hadisnya. Maka ini cara bagaimana kita mengetahui si fulan mempunyai hafalan yang hafalannya itu hafalan imam, seperti para a'immah Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, dan apalagi seperti Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri seperti disebutkan dari keutamaannya, idza qara'a au idza sami'a fa'allaqahu. Maka Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri, alim ulama di tabaqah yang keempat seperti Imam Qatadah, maka dia jika mendengar sesuatu pasti dihafalnya. Dan begitupun Qatadah ibnu Di'amah, bahkan seorang yang buta, tidak bisa melihat, namun Allah memberikan keutamaan dari keadilannya, lam yara bibasarihi walakin yara bibasiratihi. Maka dia tidak melihat dengan kedua matanya, kelopak kedua matanya, namun hatinya dibukakan oleh Allah. Sehingga Imam Qatadah sama, jika mendengar sesuatu akan dihafal di hatinya. Maka disebutkan di dalam manakibnya,
di tarjimahnya, idza kana Qatadah sayadhabu ila suq fa ghatta mada anfahu mada ghatta udunaihi, maka dia menutup hidungnya, iya, biar tidak bau di pasar. Dia menutup telinganya, sehingga apa yang didengar oleh dia di pasar, khomsin, 50.000, 50.000, 35.000, wallahi ana membeli 100, sekarang ana jual 110. Maka semua ucapan sumpah, semua obralan-obralan dari jualan-jualan itu dihafal. Apalagi di zaman now, di pasar dan mal akan didendangkan lagu-lagu. Maka jika dia di pasar 1 jam, akan selesai beberapa album dari lagu. Dan bahkan akan menghafal lagu-lagu dari genre-genre yang ada. Masuk ke pasar yang agak kumuh, dangdutan. Hafal dangdut koplo semua satu album. Kemudian masuk kepada tempat yang agak bersih, lagu-lagu pop, genre pop dia hafal. Kemudian ke tempat anak-anak muda, lagu punk ataupun lagu yang death metal bahkan, maka dia hafal semua. Maka itulah Qatadah ibnu Di'amah, sehingga dia masuk ke pasar, dia tutup telinga. Maka bagaimana jika dia masuk mall pada zaman now? Berapa dari album yang bisa dia hafal dari genre-genre yang dia hafal? Dan begitupun Imam Amir ibnu Syarahil yang masyhur dengan Asy-Sya'bi. Maka dia mengatakan, lam aktub sawadan ala bayad, bahwa dia di majelis tidak pernah menuliskan tinta hitamnya di atas kertas putihnya. Awas kalian, siapa yang tukang ngantuk? Nah, itu dilaqabi Asy-Sya'bi, pukul tuh kepalanya. Ngantuk. Jadi dia di majelis itu bengong. Namun tidak bengong seperti kalian. Bengong, melompong, ada lalat, hap, lalu ditangkap. Tidak ada jaringan, terputus koneksinya, tidak fokus. Bukan. Tetapi Imam Asy-Sya'bi di saat gurunya membaca hadis, meriwayatkan di majelis 20 hadis, 30 hadis dengan sanad, maka dia diam. Namun diam dalam keadaan fokus dan memasukkan dan mentransfer ilmu yang disebutkan oleh gurunya. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kada wa kada. Pindah. Hadis yang kedua, haddatsana fulan an fulan. Dihafal oleh dia. Jadi tidak ngantuk, matanya terpejam ataupun timbang ke kiri dan kanan karena ngantuknya di majelis, tidak. Tetapi dia dalam keadaan fokus. Maka Imam Asy-Sya'bi mengatakan, aku di majelis tidak menulis, tidak menorehkan tinta hitam di atas kertas putih. Namun Imam Asy-Sya'bi bedanya dengan kalian, di majelis dia diam dan kalian diam tapi tidur. Namun setelah pulang, ini dia bedanya. Kalian pulang, wa naktafi ilahuna, lari ke satan, lempar kitab, lempar catatan, sibuk menggiring bola, main bola dan sebagainya. Imam Asy-Sya'bi justru setelah selesai langsung dia curahkan apa yang dia dengar. Hadis pertama, haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis pertama ditulis, hadis kedua ditulis, hadis ketiga ditulis. Seperti itu keadaan para ulama
dari hafalan mereka. Maka ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, imtihanu rawi bi asalib mutanawwi'ah, dengan menguji dari rawi. Ataupun kita berikan contoh dahulu, karena kita sistemnya sistem application tatbik. Apa yang kita pelajari, kita berikan contoh bagaimana tatbiknya. Maka tatbiknya misal muqaranah riwayatu rawi bi riwayati siqat. Misalu dzalik Syahr ibnu Haushab. Qabla hada mahalu Syahr ibnu Haushab. Ya Hudzaifah, mahaluh ismuhu Syahr. Mahaluh kita ijlis di surah. Indaki Abdurrahman, Syahr ibnu Haushab mahaluh. Bagaimana keadaan dia? Indaki Muhammad, Syahr ibnu Haushab mahaluh qad marada iman ma'ana. Indakum wa dhaif sayyi'ul hifdh. Undur al-an kaif qaulul ulama likay hada dalil. Qala Ibnu Adi wali Syahr ibni Haushab hada ghairu ma dzakartu minal hadis wa yarwi anhu Abdul Hamid ibnu Bahram ahadits ghairuha wa amatu ma yarwihi huwa wa ghairuhu minal hadis fihi minal inkar ma fihi wa syahru hada laysa bil qawi fil hadis wa huwa mimman la yuhtaju bi hadisihi wala yatadinu bihi. Maka disebutkan kata Imam Ibnu Adi, Syahr ibnu Haushab itu dia mempunyai amatu mayarwihi, apa-apa yang dia riwayatkan itu dari hadis-hadisnya dan yang lainnya, jika dikorinkan dengan yang lainnya dari hadis-hadis, maka minal ingkar ma fihi, mempunyai kemungkaran. Maknanya berbeda dengan rawi-rawi yang lain. Maka inilah hukum kepada Syahr ibnu Haushab, hada laisa bil qawi fil hadis. Maka orang ini tidak kuat periwayatan hadisnya. Wa huwa mimman la yuhtaju bi hadisihi wala yatadayyanu bihi. Maka dia tidak diterima hadisnya dan akhlaknya dan agamanya. Maka di sini Syahr ibnu Haushab didhaifkan oleh para ulama dikarenakan caranya tadi, apa-apa yang dia riwayatkan kebanyakan ingkar ma fihi, minal ingkar ma fihi, mempunyai keanehan dari muhaddis yang lain, maka ditinggalkan karena hafalannya rusak, berbeda dengan hafalan rawi-rawi yang lain. Dan banyak dari para ulama yang mendhaifkan, tidak usah kita sebutkan, yang jelas dia sudah disebutkan oleh Ibnu Adi, laisa bil qawi fil hadis misalnya. Dan contoh yang lain misalnya Laits ibnu Abi Sulaim mahaluh. Laits ibnu Abi Sulaim huwa dhaif kadzalik alladhi yarwi an Mujahid kebanyakan. Maka Laits ibnu Abi Sulaim di atas dari Laits ibnu Sa'ad. Laits ibnu Sa'ad di tabaqah itba'ut tabi'in, seiring dengan Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri sezaman, dan juga Al-Auza'i. Adapun Laits ibnu Abi Sulaim di atas tabaqah yang ke-7, di tabaqah yang ke-6 atau yang ke-5, meriwayatkan dari Mujahid yang ada di tabaqah ke-3. Maka berkata Imam Ahmad, Laits ibnu Abi Sulaim muttaribul hadis, bahwa Laits ibnu Abi Sulaim Imam Ahmad mengkorinkan, menggandengkan dengan ulama yang lain, maka dia muttaribul hadis, hadisnya guncang, hadisnya berbeda dengan muhaddis yang lain. Muhaddis yang lain hafalannya kuat, dia tidak kuat.
karena banyak berbeda dari periwayatan-periwayatannya. Dan begitu pun berkata Imam Ibnu Hibban, fakana yuqallibul asanid wa yarfa'ul marasil wa ya'ti anithiqat bima laysa min hadithihim tarakahul Qattan wa Ibnu Mahdi wa Ibnu Ma'in wa Ahmad. Maknanya berkata Ibnu Hibban bahwa Laits Ibnu Abi Sulaim yuqallibul asanid, maka dia banyak tertukar sanad-sanadnya. Harusnya sanadnya misalnya dari Abi Hurairah dari jalan Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, kemudian dia mendatangkan dari jalan yang lain. Dan juga yarfa'ul marasil, misalnya hadis ini mursal ani Zuhri anin Nabi, maka dia tidak ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi, ditambah oleh dia menjadi marfu. Maka ini makna wa yurfa'u al marasil, hadis-hadis yang mursal dia angkat menjadi marfu. Wa ya'ti anithiqat bima laisa min hadithihim, dan dia meriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqat bukan dari hadis-hadisnya. Maksudnya berbeda dengan hadis-hadisnya. Misalnya dia meriwayatkan dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah misalnya. Maka setelah dicek berbeda dengan murid-murid Sufyan Ibnu Uyainah yang lainnya. Maka seperti ini dari contoh bagaimana mengetahui keadaan rawi dari rawi yang lainnya dengan dikorinkan sehingga diketahui hafalannya rusak. Kemudian yang kedua, imtihanu rawi bi asalib al-mutanawwi'ah. Yang kedua adalah dengan menguji rawi tersebut. Bagaimana cara mengujinya? Maka yang pertama, antuqra'u alaihi ahadits tudkhalu doman ruwatihi au riwayatihi liyangdura ayuftinu laha am yatalaqannaha kama fa'ala Yahya ibnu Ma'in fi imtihanihi li Abi Nu'aim al-Fadl ibnu Dukain. Maka dengan cara menguji rawi tersebut, seperti contohnya di sini Yahya ibnu Ma'in menguji gurunya Fadl ibnu Dukain.